Shalom Khaverim. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Ibrani pada sesi yang kedua. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang tanda baca, ya, atau sering disebut juga nikut, ya, sering disebut juga dengan nikut. Karena kemarin kita sudah belajar huruf-huruf Ibrani dan kesemua huruf-huruf itu adalah huruf konsonan. Jadi tidak bisa dibunyikan A, I, U, E, O seperti dalam bahasa Indonesia. Maka untuk membunyikannya perlu tanda-tanda vokal, itulah nikut, ya, supaya kata demi kata itu bisa dibaca. Ya, itu yang disebut dengan tanda baca atau vowel atau nikut, untuk membantu kita membaca sebuah kata dalam teks Ibrani. Ya, ini dia tanda nikut dalam bahasa Ibrani, ya. Anggap saja lingkaran ini adalah huruf, ya. Ini adalah hurufnya, dan titik ini adalah nikutnya. Ini yang disebut nikut, ya. Dan titik 2 atau titik 3 yang disebut segol ini segol, ya. Ini sere. Ini menandakan bunyi E, ya. Maka kalau ada huruf di bawahnya ada titik 3 seperti ini atau titik 2 seperti ini, maka bunyinya adalah E. Kemudian ini adalah bunyi vokal A, ya. Baik garis seperti ini ataupun seperti huruf T kecil ini adalah menandakan bunyi A. Kemudian bunyi O itu diwakili dengan titik di atas, titik 1 di atas huruf, atau huruf Vav dengan titik 1 di atas, itu menandakan bunyi O. Kemudian bunyi I itu ditandai dengan titik di bawah huruf, atau Yod dengan titik 1 di bawah, itu mewakili bunyi I. Kemudian bunyi U diwakili oleh titik 3 diagonal, seperti ini, titik 3 diagonal, atau huruf Vav dengan titik sebelah kiri. Ini adalah melambangkan bunyi U. Ya, jadi dengan bantuan nikut ini, dengan bantuan vowel ini, vokal ini, maka kita bisa membaca teks dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi dalam konteks Hebrew modern, bahkan tanpa nikut ini pun kita bisa membaca karena kita menghafal kosakata-kosakatanya itu dalam Hebrew modern. Ya, tetapi dalam biblikal, ya, dalam teks Alkitab, kita sangat terbantu dengan adanya nikut-nikut ini dalam setiap teks. Nah, kita akan coba membaca, ya, kita akan coba membaca dengan mempraktekkan tanda-tanda nikut yang sudah saya jelaskan ini. Misalkan dalam kata ini, ya, bagaimana kita membacanya? Ya, anggap saja seperti mengeja dalam bahasa Indonesia, ya, anggap saja seperti mengeja dalam bahasa Indonesia. Ini adalah huruf sin, kemudian ada nikut A, ya, berarti S, A, sa, ya, karena sin ini adalah huruf S dan H kan huruf se, huruf S transliterasinya, berarti S, A, sa. Kemudian ini adalah huruf mem, ini nikutnya A, M, A, ma. Ini adalah yod, transliterasinya Y, Y, ini bunyi I, Y, I, Y, berarti S, A, sa, M, A, ma, Y, I, Y, kemudian diakhiri dengan M. Maka ini dibaca samayim, yang artinya langit, ya, sky atau heaven, surga. Kemudian kita akan coba lagi dengan kata ini. Bagaimana membaca ini? Seperti yang tadi kita eja, ya, dengan menyebutkan hurufnya baru vowelnya, baru vokalnya. Ya, ini adalah huruf mem. Berarti M ini nikut A, M, A, ma. Ini yod, Y, I, Y, M. Berarti dibaca M, A, ma, Y, I, Y, M. Mayim. Ya, mayim, yang artinya air. Kemudian kata berikutnya, ya, M,
ini adalah huruf mem, berarti M ya. M ini nikut E, ME, me, ini adalah huruf lamet. Ya, huruf lamet transliterasinya adalah huruf L. L ini nikut E, LE, le, dan ini adalah huruf kaf sofit. Huruf kaf sofit transliterasinya adalah K, KH ya, berarti ME, me, LE, le, K, melek. Ini dibaca dengan melek, yaitu yang berarti raja ya. Jadi begitulah cara membaca dalam bahasa Ibrani, begitulah cara membaca teks dalam bahasa Ibrani, yaitu dengan bantuan nikut ya, dengan bantuan nikut yang menandakan bunyi A, I, U, E, O seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kita untuk kita mengerti, karena dalam huruf Ibrani tidak ada satupun huruf vokal, semuanya huruf konsonan. Jadi bunyi vokalnya ditandai dengan nikut yang mengikuti hurufnya. Kiranya pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam alaikum besem hamasiyah.